مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ini kita bisa menunaikan salat tarawih berjamaah dan sekaligus salat isya berjamaah. Mudah-mudahan amal soleh kita, salat kita, puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, saya tadi kutipkan ayat yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 185. Surah Al-Baqarah ayat 185 merupakan satu-satunya ayat yang tercantum di dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan bulan istimewa ini. Kalau kita membaca seluruh ayat-ayat yang termaktub di dalam Al-Quran yang terdiri atas 114 surah, kita tidak menemukan satu istilah lain kecuali yang termaktub di situ hanya istilah Ramadan, hanya sekali saja di dalam Al-Quranul Karim. Dan kita seharusnya tahu, kalau kita mempelajari bagaimana peristiwa historis Al-Quranul Karim, itu diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Nabi SAW dilahirkan tahun 571 Masehi. Beliau menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhirih, itu tahun 611 Masehi. Beliau wafat tahun 632 Masehi. Itu masuk kategori abad ke-7. Kita bisa menalar abad ke-7 itu ada dua imperium besar. Yang satu di barat, yang satu di timur. Imperium besar ini yakni Imperium Romawi dan satunya lagi Imperium Persia. Dua imperium ini semuanya menorehkan peradaban masing-masing. Tetapi pada awal abad ke-7 terjadi pergeseran, terjadi penggantian dari Imperium Romawi, peradaban Romawi, dari peradaban Persia menjadi peradaban Islam. Itu awal abad ke-7. Dan kita tahu ketika Al-Quran diturunkan di abad ke-7, itu sekaligus menandai babakan baru peradaban modern pada masa itu. Mungkin sekarang kita tidak menyebutnya modern, tapi pada abad ke-7 menandai sebuah peradaban modern. Kenapa bisa demikian? Karena dari Al-Quranul Karim yang diturunkan pada abad ke-7 Masehi dan itu diwahyukan dalam bahasa Arab, justru pada masa pemerintahan Bani Umayyah
dan pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, semua sains yang berkembang pada masa itu diterjemahkan ke dalam bahasa yang disebut bahasa Arab Quran. Setelah itu, baru kemudian Eropa mengalami Aufklärung atau mengalami pencerahan. Ketika Islam menorehkan peradaban di abad ke-7, dilanjutkan abad ke-8, dilanjutkan abad ke-9, saat itulah kemudian berkembang bagaimana sains dari berbagai ragam keilmuan itu kemudian berkontribusi terhadap peradaban Eropa yang sampai sekarang masih dapat kita saksikan perkembangannya. Jangan salah saudara-saudara, Eropa waktu itu harus mempelajari bahasa Arab dalam rangka supaya bisa mentransformasi pengetahuan Islam. Dan kemudian terjadi dialektika pengetahuan. Dan itu sampai kepada kita di kawasan Eropa setelah masa Reconquista, mereka melakukan penjajahan ke Nusantara, kemudian digabungkan antara pengetahuan Islam di Nusantara dengan pengetahuan Islam di Arabia menjadi pengetahuan Eropa yang kita kenal sekarang. Kita harus tahu juga, di Eropa pada masa yang paling awal, mereka hanya sibuk berkaitan dengan pengetahuan teologi, atau pengetahuan agama, atau pengetahuan skolastik. Sementara di lingkungan Asia Tenggara, Islam waktu itu, dengan menggunakan bahasa Arab sebagai pondasinya, dan sekaligus bahasa-bahasa lokal dengan aksara Arab yang kita kenal, barangkali kita masih tahu apa yang dimaksud dengan istilah Arab Pegon. Semua itu menjadi dasar pengetahuan ditorehkan dengan bahasa itu. Bukan hanya soal agama, bukan hanya soal mengenai ilmu fikih, bukan hanya soal mengenai Al-Quran, tapi juga mengenai arsitektur dan farmasi. Itulah sebabnya kita bisa ketahui dengan Al-Quran, maka spirit peradaban itu semakin berkembang dan semakin berkembang. Jadi kita sebagai seorang muslim, saudara-saudara, seharusnya menjadikan Al-Quran itu sebagai spirit mengembangkan peradaban kita. Dan tentu saja itu tidak mudah. Maka yang paling sederhana kita harus mengetahui, justru sebelum Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, para nabi sebelumnya telah mengenal serpihan-serpihan ayat Al-Quran itu. Supaya pada masa belakangan, yakni pada abad ke-7 Masehi, umat manusia tidak merasa asing dengan Al-Quran itu sendiri. Saya ambil contoh. Di dalam Al-Quran kita mengenal ayat yang berbunyi, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْضِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Dan sungguh telah termaktub di dalam kitab Zabur, sebagaimana telah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Sesungguhnya bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Berarti Al-Quran yang berbicara seperti ini sebenarnya telah diperkenalkan kepada ummah sebelumnya. Dan itu termaktub di dalam kitab Zabur. Berarti telah diterima oleh Nabi Daud. Dan Nabi Daud hidupnya ratusan tahun sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu menerima kitab Zabur itu sendiri. Teks yang berbunyi sepadan dengan Quran itu tentu saja bukan dalam bahasa Arab, tetapi dalam bahasa yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kaumnya. Sebagaimana isyarah Al-Quran, walikulli qaumin had. Dan terjumpai dalam teks yang disebut Mizmur atau Mazmur atau Zabur. Apa yang termaktub di sana? Tertulis Sadiqim yirithu eret wiyiskenu la'at alaiha. Sadiqim arti harfiahnya orang-orang yang benar. Bahasa Arabnya as-sadiqun atau as-sadiqin. Yirithu eret, mereka akan mewarisi bumi. Berarti dengan sederhana kita bisa menyimpulkan, sebelum Al-Quranul Karim diturunkan pada abad ke-7, serpihan informasi Al-Quran
telah dititipkan kepada para nabi sebelumnya. Ini baru bicara mengenai kitab Zabur, yang sebetulnya tidak asing bagi kita. Karena kitab Zabur termaktub di dalam Al-Quran, kitab Injil termaktub di dalam Al-Quran, dan kitab Taurat termaktub juga di dalam Al-Quran. Tetapi ada satu yang penting. Kitabnya tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Nabinya juga tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Tetapi informasi mengenai ayat suci itu termaktub di dalam kitab sebelumnya. Kita bisa baca misalnya di dalam Al-Quran yang berbunyi, wa min ayatihi manamukum bil-lail wan-nahari wabtigha'ukum min fadlih. Dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia jadikan malam itu sebagai istirahat kalian. Dan Dia jadikan pada siang hari itu untuk mencari penghidupan, rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tercantum di dalam Al-Quran. Tapi ayat Al-Quran seperti ini ternyata telah dititipkan. Serpihan ayat Quran ini telah dititipkan kepada ummah sebelumnya. Dan itu tercantum di dalam kitab yang disebut Manawa Dharma Sastra. Apa itu kitab Manawa Dharma Sastra? Kitab yang diterima oleh Manu. Kitab agama apa itu? Kitab agama Hindu. Dan kalau itu disebut sebagai kitab agama Hindu dan namanya kitab Manawa Dharma Sastra, berarti itu kitab suci yang diterima oleh Manu itu sendiri. Pertanyaannya sekarang, siapakah Manu itu? Kalau kita tanya kepada saudara kita yang beragama Hindu, baik di Denpasar, Bali ataupun di India, mereka pasti akan menjawab, Manu itu adalah orang suci yang diperintahkan Tuhan untuk menaiki bahtera besar. Barang siapa yang naik ke bahtera besar itu, mereka akan selamat. Tetapi yang tidak mau menaiki bahtera besar Manu, mereka akan tenggelam di samudra yang luas. Kalau itu yang kita dapatkan dari informasi saudara-saudara kita yang menganut agama Hindu, kita pasti bisa menyimpulkan itu adalah Nuh sebagaimana yang dimaktub dalam Al-Quranul Karim. Dan apa yang termaktub di dalam kitab Manawa Dharma Sastra? Ayatnya berbunyi, Ratri swapnaya bhutanam restayai karyama namaha. Arti harfiahnya sama seperti ayat Quran. Kami jadikan malam sebagai istirahat kalian. Ratwi swapnaya bhutanam. Buta itu artinya malam. Kami jadikan malam sebagai istirahat kalian. Restayai karyama namaha. Dan kami jadikan siang hari untuk berkarya bagi seluruh makhluk hidup. Ini menandakan bahwa Al-Quranul Karim ada hubungan dengan kitab-kitab sebelumnya. Dan kitab-kitab sebelumnya merekam potongan-potongan ayat Quran sebelum Quran diturunkan pada abad ke-7. Yang terakhir, kalau Al-Quran itu muncul pada abad ke-7 dan itu menandai peristiwa besar terjadinya peralihan peradaban dari peradaban Imperium Romawi menuju peradaban Islam, sekarang kita hidup di abad ke-21. Abad 21 menandai peradaban Islam yang sampai hari ini kita bisa lihat bagaimana perkembangan Islam begitu luar biasa. Di Eropa, di Amerika, di Australia, semua orang berbondong-bondong untuk studi Islam. Baik mereka yang secara terang-terangan menyatakan diri sebagai Muslim atau tidak menyatakan terang-terangan menjadi pemeluk Muslim. Tapi mereka sangat begitu luar biasa mengkaji Al-Quranul Karim. Dan itu dilatari dengan keilmuan masing-masing. Yang mengagetkan kita saudara-saudara, banyak orang-orang yang awalnya belum tertarik dengan Islam itu, belum tertarik dengan Quran itu, tetapi dengan pengetahuan terjemahan Quran saja menjadi inspirasi betapa benarnya Al-Quran. Kita tahu dalam Al-Quran dikisahkan, dan ini menunjuk pada masa lampau, masa yang akan datang, bahwa kelak bila manusia itu dimasukkan ke dalam api neraka,
maka Allah akan mengganti kulit mereka supaya mereka bisa merasakan sakit. Kulit diganti, kemudian diganti lagi, dan diganti lagi supaya mereka bisa merasakan sakit. Ternyata ini merupakan sebuah temuan pengetahuan baru bahwa rasa sakit itu ada pada kulit. Kalau kita belajar kedokteran, seseorang bisa merasakan sakit itu pada tataran kulit. Tetapi kalau sudah sampai pada lapisan daging, rasa sakit itu tidak akan pernah ada. Dan memang betul. Itulah sebabnya kenapa Allah mengganti kulit ahlun nar, karena supaya mereka bisa merasakan sakit itu sendiri. Inilah relevansi betapa Al-Quran menjadi inspirasi temuan-temuan modern. Maka saya berpesan kepada saudara-saudara, jadikan Al-Quran di bulan Ramadan ini sebagai wahana untuk berdialog dengan surat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudara-saudara bisa mengembangkan pengetahuan itu dengan inspirasi Al-Quran. Bukan hanya mencari pahala, tetapi sekaligus untuk supaya kita paham Al-Quran. Dan jangan lupa, Al-Quran ada jejak digital, dan itu menjadi tanda bagi kita semua. Saya ambil contoh yang terakhir ini, ayatnya berbunyi, Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian apa saja yang ada di muka bumi ini dan keseluruhannya. Kemudian Allah menuju pada penciptaan langit dan sekaligus menyempurnakannya. Jumlah langit disebutkan banyak. Banyaknya itu dirinci. Allah berkata sab'a samawat. Arti harfiahnya 7 lapis langit. Di mana jejak digitalnya itu? Lihat ketika Allah berkata sab'a samawat, arti harfiahnya 7 lapis langit. Allah menandai dengan 7 huruf. Yakni sab'a hurufnya 3, samawat hurufnya 4. 3 tambah 4, 7 huruf. Jadi ketika Allah berkata sab'a samawat, 7 lapis langit, Allah menandai dengan 7 huruf di situ. Dan itu terulang di 7 surah yang berbeda, di 7 ayat yang berbeda. Silakan cari sendiri dalam Al-Quran. Ini sebagai inspirasi supaya kita semakin mencintai Al-Quran. Saya kira demikian. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا